Halo, perkenalkan saya Darul Timothy dari kelas XL absen 11. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai hardware atau perangkat keras dan juga software atau perangkat lunak dari komputer saya. Selain itu, saya juga akan membahas sedikit mengenai informatika. Jadi langsung aja kita mulai. Komputer yang saya miliki adalah iMac tahun 2017. Nah, kita langsung mulai ke hardware atau perangkat kerasnya terlebih dahulu. Perangkat keras ini adalah device atau gadget yang dapat kita lihat secara langsung pada komputer kita. Nah, di kasus komputer saya, kita dapat lihat pertama di layar ada monitor. Di sisi bagian atas agak nggak terlalu kelihatan, tapi dia ada webcam atau kamera. Kemudian di sisi belakang ada power port, yaitu lubang listrik seperti itu, juga port-port nanti kita akan bahas, dan juga power button. Selain itu di bawah ada juga mouse dan keyboard. Kita langsung ke penjelasan dari masing-masing ya. Pertama, monitor adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk sebagai sistem output yang secara visual, bukan audio tapi visual, yang dihasilkan dari pemrosesan data yang sudah diterima oleh komputer sebelumnya. Kemudian ada yang namanya kamera. Kamera built-in ini namanya di iMac ini adalah FaceTime HD Camera. Sesuai namanya, dia adalah sebuah kamera digital yang berfungsi sebagai perangkat input untuk menangkap gambar ataupun video yang nantinya akan diproses lagi oleh komputer agar menjadi lebih jernih. Perangkat ini sering kali kita gunakan pada saat online meeting seperti Zoom ataupun Google Meet. Kemudian di bawah kita ada mouse. Mouse ini berpasangan dengan keyboard. Seperti yang kita tahu secara umum, mouse ini adalah sebuah alat yang mengatur perpindahan kursor secara cepat. Tapi sebenarnya nggak cuma berhenti di sana. Kita tahu mouse ini juga punya klik kiri, klik tengah, klik kanan. Dan contohnya kalau di mouse saya, mouse yang terlihat di gambar itu, dia juga bisa digunakan untuk zoom, pen, dan sebagainya. Kemudian, untuk keyboard, dia adalah sebuah peralatan input juga, mirip dengan mouse, berpasangan juga, dan dia berfungsi untuk memasukkan angka, karakter, juga perintah-perintah lainnya, bisa juga melalui kombinasi karakter, melalui tombol-tombol yang tersedia di keyboard tersebut. Kemudian kita pergi ke belakang, sisi belakang komputer ini ya. Pertama di bagian kiri belakang ada yang namanya kumpulan port. Port ini digunakan untuk menghubungkan komputer itu sendiri dengan perangkat eksternal lainnya. Pertama di bagian paling kiri ada yang namanya headphone atau audio port. Sesuai namanya sendiri, dia digunakan untuk menghubungkan peralatan audio yang digunakan sebagai peralatan output juga bisa sebagai input. Jadi intinya kabel yang seperti audio jack itu dapat masuk ke yang namanya headphone port itu. Sisi kanannya ada SGXC card slot. Ini digunakan untuk memasukkan SD card agar dapat dibaca oleh komputer. Kemudian sisi kanannya lagi ada USB, ada 4 lubang USB yaitu Universal Serial Bus dan ini digunakan untuk menghubungkan berbagai banyak perangkat lainnya secara universal sesuai namanya, kayak printer, mouse, keyboard dan juga lain-lain. Sisi kanannya USB ada dua lubang Thunderbolt. Thunderbolt ini bisa dibilang sama, tapi sebenarnya dia cuma mirip dengan USB-C. Secara bentuk dia sama, namun secara kapasitas dia lebih cepat dan juga lebih berkapasitas gitulah. Di sisi paling kanan dia adalah ke lubang Ethernet. Ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan Ethernet atau sebagai kabel LAN itu ya. Kemudian kita geser agak tengah, ada namanya power port. Power port ini digunakan sebagai penyalur listrik antara sumber listrik dan komputer. Jadi dia digunakan untuk menghubungkan kabel dengan adaptornya. Di sisi paling kanan agak kecil tapi masih bisa terlihat ada power button. Sesuai namanya, power button digunakan untuk menyalakan komputer. Tapi di saat yang misal komputernya hang, power button ini juga dapat digunakan untuk force restart atau force shutdown melalui beberapa kombinasi pencetan. Kemudian kita lanjut ke software. Software adalah sebuah perangkat lunak, jadi secara fisik, secara luaran dari komputer ini tidak bisa kita lihat, tapi sebenarnya ada di dalam komputer ini dalam bentuk data. Pertama dari sistem operasi yang saya pakai dalam komputer ini, saya memakai macOS Ventura sebagai OS utama saya. Sebenarnya Mac komputer ini awal saya bukan memakai macOS Ventura, tapi seiring bertambahnya usia komputer saya, maka juga tetap harus mengikuti zaman dan update ke versi yang terbaru. Versi yang paling terakhir adalah macOS 13 yang disebut dengan macOS Ventura.
macOS ini adalah sebuah sistem operasi milik Apple yang digunakan untuk komputer Mac. Dan versi ini cukup baru karena baru dirilis tahun kemarin di WWDC 2022 dan sebentar lagi akan digantikan oleh penerusnya yaitu macOS Sonoma. Aplikasi yang saya gunakan di sini ada dari paling kiri ada Finder, yaitu semacam file explorer, kayak file explorer di Windows buat mencari file dan sebagainya. Kemudian ada Arc. Arc ini adalah sebuah browser yang bisa dibilang cukup baru, tapi dia berbasis Chromium. Jadi dengan Google Chrome yang di sebelah kanannya tidak berbeda banyak. Kemudian di sebelahnya Google Chrome kita punya WhatsApp. WhatsApp adalah sebuah aplikasi untuk saling berbagi media, pesan, teks, komunikasi, saling menelpon, dan lain sebagainya. Di kanannya WhatsApp itu adalah Pixelmator, tapi saya cukup jarang pakai, itu juga untuk desain. Di kanannya itu ada Notes. Notes ini buat mencatat hal-hal, biasanya buat pelajaran saya pakai Notes. Kemudian juga ada di kanannya adalah Spotify. Spotify ini saya pakai buat mendengarkan musik. Dan di agak paling kanan itu, kedua dari paling kanan adalah Figma. Figma adalah sebuah aplikasi untuk mendesain, buat grafik desain, hobi saya, yang juga saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Di paling kanan dia adalah semacam trash bin. Di layar kita, di monitor paling kiri, saya sudah screenshotkan spesifikasi dari komputer saya. Dapat dilihat bahwa saya menggunakan macOS Ventura 13.4. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai manfaat informatika. Di layar HP paling kiri itu terdapat artikel yang berjudul Riset Ekosistem Gojek yang menjadi andalan masyarakat pada saat pandemi. Bisa dibaca sedikit dulu ya. Tapi saya akan langsung jelaskan intinya. Dari artikel tersebut kita dapat mengambil intisari bahwa pemanfaatan informatika ini dapat berdampak kepada peningkatan perekonomian dan juga pertumbuhan UMKM serta memfasilitasi keterbatasan yang dapat diandalkan pada saat keadaan pandemi. Jadi informatika ini bisa diandalkan kenapa? Buktinya bisa kita lihat bahwa kan kita sudah dalam keadaan pasca pandemi. Dia dari pandemi hingga pasca pandemi. Bahkan sebelum pandemi pun dia sudah ada dan bermanfaat banyak. Contohnya yang di sini adalah konteksnya Gojek. Nah, Gojek sudah berpengaruh banyak. Gojek menggunakan informatikanya dari mana? Gojek kan menggunakan aplikasi dan berbagai banyak sistem yang saling menghubungkan driver dengan customer, dengan pusat, dengan restoran, dan banyak sebagainya. Inilah salah satu contoh pemanfaatan informatika yang sangat baik. Jadi, sekian presentasi dari saya dan terima kasih banyak.